Menembus langit ketujuh, kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bayangin deh, cuma dalam satu malam ada sebuah perjalanan yang melintasi bumi dan langit, menembus batas-batas yang bahkan gak kita kenal. Nah, kali ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa banget. Sebuah kisah yang jadi ujian paling puncak bagi keimanan. Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, jadi kita akan mengupas tuntas kisah Isra Miraj. Ini bukan sekedar cerita loh. Ini adalah peristiwa super penting yang berawal dari sebuah panggilan ilahi di tengah sunyinya malam. Nah, setiap perjalanan besar itu kan pasti butuh persiapan ya kan? Tapi perjalanan yang satu ini beda. Persiapannya itu langsung dari langit. Sebuah proses penyucian batin yang dalam banget, yang jadi semacam fondasi gitu untuk semua keajaiban yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, sebelum perjalanan ini benar-benar dimulai, ada sebuah persiapan yang luar biasa. Coba bayangkan, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun langsung. Mereka membawa Nabi ke sumur Zamzam, lalu Jibril membelah dada beliau. Hatinya kemudian dicuci bersih dengan air Zamzam, dan bukan cuma dicuci, tapi juga diisi dengan hikmah, iman, kesabaran, dan ilmu. Jadi ini bukan sekedar pembersihan fisik ya, ini adalah persiapan spiritual tingkat tinggi untuk memastikan beliau siap sepenuhnya untuk apa yang akan beliau hadapi. Nah, kendaraannya untuk perjalanan super ini juga bukan sembarangan. Namanya Burak. Ini makhluk dari surga. Warnanya putih dan kecepatannya, nggak terbayangkan. Dibilang satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Uniknya, Burak ini awalnya sempat ragu loh. Tapi begitu malaikat Jibril kasih tahu siapa yang akan menungganginya, manusia termulia, Nabi Muhammad, Burak ini langsung tunduk dan siap melesat. Oke, sekarang perjalanannya dimulai. Bagian pertama ini namanya Isra. Ini adalah perjalanan horizontal dari Mekah langsung ke Yerusalem. Dan ini bukan cuma soal menempuh jarak ya. Sepanjang jalan ada banyak banget pemberhentian penting dan penglihatan-penglihatan yang syarat makna. Lihat deh, ini bukan sekedar tur biasa. Setiap tempat pemberhentian itu punya makna spiritual yang dalam. Beliau berhenti dan sholat di Madinah, tempat hijrahnya kelak. Lalu di Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Sampai di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Ini seolah-olah menyambungkan benang merah kenabian, menegaskan bahwa risalah yang beliau bawa adalah kelanjutan dari risalah nabi-nabi sebelumnya. Nah, selama perjalanan Isra ini, ada bagian yang menarik banget. Beliau diperlihatkan berbagai visi atau gambaran simbolis. Yang pertama, beliau melihat para petani yang begitu menanam, langsung panen. Terus tumbuh lagi, panen lagi, non-stop. Ini gambaran buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pahala mereka itu dilipat gandakan terus-menerus, gak ada habisnya. Tapi ada juga sisi sebaliknya. Sebagai kontras, beliau juga ditunjukkan gambaran para pendosa. Ada orang-orang yang di depannya ada daging matang, enak, seger, tapi mereka malah milih makan daging mentah yang busuk. Ini adalah simbol yang kuat banget untuk orang-orang yang melakukan zina. Mereka meninggalkan yang halal demi yang haram dan menjijikan. Dan penglihatan-penglihatan lainnya juga nggak kalah kuat. Ada orang yang kepalanya terus-menerus dipecahkan karena mereka malas sholat wajib. Ada penceramah yang bibirnya digunting karena omongannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Ada juga yang berenang di sungai darah karena makan riba. Dan mereka yang suka gosip, wajahnya dicakar-cakar. Setiap gambaran ini, benar-benar cerminan langsung dari perbuatan dan konsekuensinya. Oke, setelah tiba di Yerusalem dan memimpin semua nabi dalam salat, perjalanannya berlanjut. Tapi kali ini bukan lagi horizontal, melainkan vertikal. Ke atas, inilah yang kita sebut Mi'raj. Sebuah tangga cahaya yang luar biasa terbentang dari bumi ke langit, dan dimulailah pendakian menembus 7 lapis langit. Dan di setiap lapisan langit ada penyambutan yang luar biasa. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam. Di langit kedua ada Nabi Isa dan Yahya. Ketiga, Nabi Yusuf. Keempat, Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. Keenam, Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, puncaknya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setiap pertemuan ini kayak sebuah konfirmasi, sebuah selamat datang dari para pendahulunya di jalur kenabian. Ada satu momen yang sangat menyentuh, yaitu saat bertemu Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa menangis. Tapi tunggu dulu, beliau menangis bukan karena cemburu. Beliau menangis karena terharu melihat betapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Beliau tahu kalau umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada umatnya sendiri.
Ini sebuah pengakuan yang tulus dan luar biasa dari seorang nabi besar. Akhirnya, perjalanan ini sampai pada puncaknya, sebuah tempat bernama Sidratul Muntaha. Ini adalah pohon bidara yang menjadi batas akhir, titik terjauh yang bisa dicapai oleh makhluk. Bahkan, malaikat Jibril yang selama ini menemani pun harus berhenti di sini. Ia nggak bisa melangkah lebih jauh lagi. Di titik inilah, sendirian, Nabi Muhammad maju untuk menghadap langsung Sang Pencipta. Sebuah momen yang, jujur, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Di hadirat ilahi inilah, beliau menerima sebuah perintah langsung. Perintah yang kelak menjadi tiang utama, pilar ibadah bagi kita semua. Dan perintah itu adalah sholat. Tapi bukan 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang. Perintah awalnya adalah sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. 50. Coba bayangin, itu adalah sebuah komitmen ibadah yang luar biasa besar. Nah, saat dalam perjalanan turun, beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa dengan pengalamannya langsung bilang, umatmu nggak akan sanggup, minta keringanan. Jadi Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah. Proses ini terjadi berulang kali, bolak-balik, sampai akhirnya perintah itu menjadi 5 waktu. Dan yang paling luar biasa, meskipun jumlahnya jadi 5, pahalanya tetap dihitung sama dengan 50. Ini bukti nyata betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah. Oke, perjalanan ke langit sudah selesai. Tapi justru disinilah ujian yang sebenarnya dimulai. Bukan lagi ujian fisik, tapi ujian iman. Coba deh pikirin. Gimana caranya menjelaskan semua pengalaman yang di luar nalar ini ke orang-orang di bumi yang pikirannya terikat sama logika? Nabi pun kembali ke Mekah bahkan sebelum matahari terbit. Seluruh perjalanan dahsyat itu terjadi hanya dalam sebagian kecil malam. Beliau tahu persis, ceritanya ini pasti akan dianggap gila. Dan benar saja, musuh bebuyutannya, Abu Jahal, langsung melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengejek dan menghancurkan reputasi beliau. Dan reaksi orang-orang pun terbelah dua. Sebagian besar, termasuk kaum Quraisy, langsung tertawa dan bilang, mustahil, kamu bohong. Mereka nggak percaya sama sekali. Tapi, di tengah semua cemoohan itu, sahabat terdekatnya, Abu Bakar, tampil beda. Beliau bilang, kalau memang beliau yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Aku percaya berita dari langit yang beliau sampaikan, apalagi cuma perjalanan ini. Nah, karena keyakinan yang tanpa ragu sedikit pun inilah, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq, yaitu orang yang membenarkan. Tapi ini bukan cuma soal keyakinan buta loh. Ketika orang-orang yang skeptis menantangnya, Nabi memberikan bukti-bukti fisik. Beliau bisa mendeskripsikan detail Masjid Al-Aqsa dengan sangat akurat. Padahal beliau belum pernah ke sana sebelumnya. Gak cuma itu, beliau juga menceritakan tentang sebuah kafilah dagang kaum Quraisy yang beliau lewati dalam perjalanan. Beliau tahu unta mereka yang hilang, tahu isi muatan mereka, dan bahkan memprediksi kapan persisnya mereka akan tiba di Mekah. Dan tebak apa? Semua yang beliau katakan terbukti 100% benar. Jadi pada akhirnya, kisah Isra Miraj ini bukan cuma cerita tentang perjalanan luar biasa. Ini adalah sebuah pelajaran besar bahwa ada realitas yang lebih luas dari apa yang bisa ditangkap oleh logika kita. Peristiwa ini seolah-olah melempar sebuah pertanyaan besar untuk kita semua. Ketika sebuah keajaiban menantang akal sehat, apa yang akan jadi pegangan kita? Bukti yang bisa kita lihat dengan mata atau keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.